Gimana ya keadaan sih? Berarti udah living together gitu ya? Iya, nah itu dia karena emang gue keluar dari rumah itu terlalu dini ya. Tapi ada suami. Krik krik. Gimana lagi, kayak aku tuh kayak stuck gitu loh. Ini kalau misalkan nggak ada yang keluar dari rumah buat cari uang, nggak akan, ya kasihan orang tua aku kan. Di Crazy Nick Meryl. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama cewek seksi ya, bisa dibilang pemersatu bangsa juga. Ini adalah salah satu cewek yang sempat viral waktu itu gara-gara image DJ seksinya. Nah, sebelum nanya-nanya gue mau tanya dulu nih sama bintang tamunya. Sebenarnya pekerjaan dia tuh aslinya apa sih? Pekerjaan aslinya entertain. DJ. Sebelum DJ aku nyanyi. Nyanyi apa? Live PA. Sebelum live PA aku tuh penyanyi cafe, home band. Oh. Ya, dulu pernah main di bengkel cafe sama di cafe Taman Semanggi. Itu tahun berapa ya? 2005 sama 2006. Wah, berarti lagi marak-maraknya berjamur tuh. Justru malah aku tuh bucin banget kalau udah kena pacar, nggak bisa kemana-mana justru malah. Jadi aku kalau udah pacaran tuh udah satu-satu sama aja pacar aja kayak gitu. Jadi gimana aku mau kanan kiri nggak bisa. Udah diperem sama pacar gitu loh. Pacar aku dulu, aku mantan tuh dikit, cuman ada 5 kalau nggak salah. 5 yang aku akuin ya. Yang serius, yang serius ya. Maksudnya kalau ada lah. Kalau yang aku anggap tuh yang benar-benar yang gitu, itu berarti udah aku anggap gitu loh. Jadi mantan aku itu yang pas aku udah mulai cari duit sendiri, itu aku lagi pacaran sama ada DJ dulu namanya DJ Steven. Dulu dia residen di Sentro. Zamannya Sentro ya. Zamannya Sentro, benar. Iya, zamannya anak-anak gaul masih kece-kecenya tuh. Tapi aku masih kecil banget waktu itu. Umur berapa tuh? Aku waktu itu umur 15 tahun. 15 tahun udah Sentro mainannya ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya hidup pada zaman dahulu kala tuh enak banget dibanding sekarang ya kan. Mau ngapain bebas. Benar. Nah, berarti sekarang apa pekerjaan tetapnya? Pekerjaan tetapnya nggak ada sih. Jaga anak. Oh, udah punya anak? Udah. Sekarang umur berapa? Yang gede 3 tahun, yang kecil 1 tahun. Oh, umurnya udah punya anak 2. Umur aku 30. 30, udah nggak muda. Oke lah. Belum 30 sih, jalan 30. Jalan 30. Oke lah, nggak ada masalah ya. Biar cepet dapat anak tuh biar nggak cepet tua. Bener. Ya kan? Bener. Tapi ada suami. Krik krik krik. Masih sih, masih. Oh, masih. Karena kan masih belum cerai. Belum. Coming soon. Coming moon. Ya ampun. Gitu. Nggak apa-lah, makin banyak janda makin bagus di Indonesia. Iya dong. Iya, gitu ya. Perempuan tuh sekarang harus setara dengan laki-laki. Iya sih, emang udah zamannya kayaknya. Udah zamannya, iya benar. Yang penting udah nikah itu apa sih? Nikah itu kan mau pengen punya keturunan kan. Keturunan udah ada ya. Keturunan udah ada. Kerjaan udah ada juga. Kerjaan udah ada, ya udah berarti. Nah, coba dong ceritain hidup kamu dulu tuh gimana? Kok bisa sampai jadi seorang DJ dan kemarin sempat viral tuh? Ya, karena emang dari kecil kan aku emang udah terbiasa cari duit sendiri. So kayak kenapa aku bilang aku umur 15 tahun aku udah kemana-mana gitu. Aku tuh dari umur 13 tahun tuh udah keluar dari rumah. Terus kayak
ngebiayain orang tua aku. 13 tahun tuh still young loh. Yes. Baru ya teenager meranjak. Ember. Tapi aku masih virgin. Oh, emang aku lagi emang nanya, emang nanya ke situ. Oh, udah ngomong. Soalnya mendingan aku langsung fair-fairan dong bener. daripada aku ditanya. Iya benar. Oh, masih ya 13. 13 masih. Terus bertahan berapa lama tuh? Bertahan yang pas pacaran sama Guys, ya, tapi terlalu muda juga ya. Juga anak-anak bule ya, kalau bule sih kayaknya udah nggak virgin anyway, tapi kan karena mereka perawakannya besar kan. Kalau kita kan Asia kan bener sesuai umurnya tuh. Ya gitu, pokoknya 13 tahun tuh aku udah keluar cari duit sendiri, yang aku bilang itu udah berarti nggak lulus sekolah dong? Aku nggak lulus sekolah. Oh, lulus sekolahnya sampai ke apa? Cuman kelas 2 SMA aku langsung. Sayang banget ya. Sebenarnya SMA itu, cuman mau gimana lagi, kayak aku tuh kayak stuck gitu loh. Ini kalau misalkan nggak ada yang keluar dari rumah buat cari uang, nggak akan, ya kasihan orang tua aku kan. Akhirnya aku kayak ya udah gue korbanin buat orang tua, ya udah gue yang cari duit, gue keluar, nggak apa-apa deh gue korbanin sekolah gue, kayak gitu. Oh, I see. Terus apa yang membuat kamu berpikiran untuk gue lepasin aja deh keperawanan gue? Gimana ya keadaan sih? Berarti udah living together gitu ya? Iya, nah itu dia, karena emang gue keluar dari rumah itu terlalu dini ya. Sebenarnya kata Niki kan, kalau orang Niki bule aja. Iya. Kata Niki, kalau buat bule tuh udah ya oke lah gitu. Dan mungkin juga keluarga gue tuh udah open minded juga dengan umur segitu tuh, dan gue juga udah bisa nyari duit sendiri dan udah bisa take care diri gue. Of yourself. Ya. Jadi kayak orang tua gue ya kayak ya udah kayak udah ngasih kepercayaan aja gitu ya, istilahnya kayak gue mau perawan atau enggak, yang penting gue nggak nakal, dan maksudnya kayak istilahnya gue nggak pernah ngerugiin orang lain, dan gue nggak pernah aneh-aneh. Ya udah, toh orang tua gue tahu pacar gue siapa, dan kalau even gue waktu pas pada saat itu gue misalkan bunting gitu loh, ya udah jelas gitu loh orangnya siapa gitu. Oh, untungnya mainnya cakep ya, nggak bunting ya. Iya benar-benar, buntingnya baru umur 27. Buntingnya, iya dong. 28. Iya. 28 sorry, jalan 27. Ya oke lah. Gue 22 udah punya anak. Makanya masih fresh ya. Tapi kan Niki umur berapa sih? 34 tahun. Oh ya udah Niki aja Makanya. Nah terus apa sih yang bikin lo memutuskan untuk gue kerja di dunia malam aja Iya, karena emang lagi pas pada zamannya DJ kan, lagi hype-nya ya. Jadi emang basically passion gue tuh di musik. Oh ini DJ cewek ini lagi kayak hype banget nih. Dan ditambah emang kakak gue kan sebelumnya kan emang DJ juga kan. Jadi ya kayak aji mumpung gitu loh, gue jadi kayak ikut-ikutan. Oh ya udahlah, gue kayak ikut kakak gue juga deh jadi DJ juga. Ternyata emang nyatu banget nih, dan passion gue juga, hobi gue di sini ya udah jadi ya. Berarti total udah berapa tahun jadi DJ? Jadi DJ tuh kurang lebih hampir 9 ya. 9 tahun. Berarti lo udah terkenal banget dong. Ya kalau buat ukuran DJ ya lumayan lah. Ada nggak DJ yang lo nggak suka? DJ yang aku nggak suka nggak ada sih. Semuanya fine aja. Apalagi kan Fine sekarang aja. orang bisa gampang banget jadi DJ. Yang penting lo punya gede, lo mau pakaian terbuka. Bahkan ada yang main DJ kan cuma pakai BH sama sempak doang. Nggak taunya. Iya kan, ada dong, lo pasti tahu kan. Ada. Katanya ditipu orang-orang, katanya. Ada. Tapi kan ada juga beberapa perempuan yang mereka jadi DJ dadakan, tapi pakaiannya yang seronok. Lo merasa tersaingi nggak? Enggak sih, soalnya karena gue udah punya community sendiri, so kayak nggak ngerasa kesaing sama yang DJ baru sih.
Karena kan istilahnya kayak DJ tuh dulu kan masih dibilang dikit banget ya DJ cewek. Jadi kayak gue nggak nggak ada kata untuk tersaingin lah sama DJ baru. Karena gue udah punya community sendiri. Komunitas ya di setiap kota. Vicky. Kasih tahu dong ke para penonton gila-gila gue ini tentang pergaulan pertemanan lo itu tuh sebetulnya parah banget nggak sih? Lumayan banget. Apalagi zaman sekarang tuh kayak lebih terang-terangan ya. Kan sebetulnya dari zaman Nabi pun dari udah zaman ada, dia. kan? Cuman kalau dulu kan masih kayak masih terselubung ya. Kalau zaman kita nih masih terselubung gitu. Kalau zaman dulu kita kan nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang nih kan masih terselubung ya. Kadang gue ngincer ini, totonya ternyata dia belok, anjir, gue nggak tahu kan. Nah sekarang tuh terang-terangan gitu loh zaman sekarang, dan di circle gue kebanyakan begitu semuanya. Jadi kayak hancur semua sih. Di DJ juga ada kok yang lesbong banyak. Nah itu dia maksudnya. Lu pernah jadi lesbong enggak? Gue totally straight. Yes, gue total masuk tol, gue lurus. Biasanya kan orang kan suka coba-coba enggak, segala macam. Gue masih butuh yang panjang-panjang. Butuh belayan dari lawan jenis ya, nggak mau sesama jenis ya. Nggak mau. Terus kalau nge-DJ gini akan jadi penghasilan utama kamu atau ada penghasilan yang lain dari pekerjaan DJ? Kan apalagi kan kita tahu nih sekarang klub kan tutup karena pandemi. It's almost 1 year loh kita close everything di Indonesia gitu. Penghasilannya paling kayak dari endorse, terus kayak aku juga punya online shop juga kan. Terus sama usaha kecil-kecilan kayak makanan gitu juga ada, tapi kan ya nggak seberapa sih. Tapi alhamdulillah masih cukup lah dengan aku selama nge-DJ 9 tahun ada tabungan juga, so masih kayak selama pandemi gini masih bertahan dari tabungan tuh masih alhamdulillah lah. Ini kan DJ Joanna nih termasuk yang parasnya anggun dan cantik ya. Kamu pernah ditawarin jadi simpenan atau pernah disimpan atau? Kalau misalkan ditawarin aku nggak pernah, soalnya dari yang tadi aku bilang, aku tuh kalau udah punya pacar tuh bucin banget. Jadi untuk ketemu dan diajak sama teman-teman aku ke circle-nya mereka nggak punya waktu gitu loh. Tapi ada atau tempat kepikiran nggak, aduh gue capek deh kerja gitu. Biasanya kan cewek-cewek suka mau yang iya, tapi alhamdulillahnya sih kayak setiap gue punya pacar tuh kayak mereka udah ngerti sendiri, karena kayak harus kasih duit. Iya kayak gitu, daripada maksudnya kayak gini loh, mereka kan tahu gue yang dari latar belakangnya yang bukan orang berada kan. Bokap gue kan emang udah down pas di saat gue udah gede gitu kan. So kayak gue punya pacar tuh yang kayak mereka udah ngerti sendiri kayak apa sih, oke, lo udah nih punya gue, terus kayak yaudah lo semuanya gue kasih kenikmatan nih, masa lo gak kasih gue kenikmatan yang lain. Ya pokoknya kayak gitu, makanya enaknya pacaran sama di atas lebih tua dari kita tuh kayak gitu. Kalau zaman dulu gue pacaran sama ada yang DJ Sentro itu, dia masih dibilang masih bukan berondong juga sih, ya lumayan ya. Pas gue umur 15 Terus sekarang pacar siapa ada? Itu kan pacar pertama kan? Iya, pacar pertama. Ada nggak yang pernah lo pacarin yang terkenal? Ada. Siapa sih? Marcel Darwin. Oh, Marcel Darwin, adek gue, ponakan Eke. Itu pacar pertama gue, Ertong, Bo. Oh, Ertong. Lama sama Marcel? 6 bulan lah. Oh, jadi Marcel sama gue tuh jadinya kayak sekarang kayak saudara tapi jauh, karena ternyata istrinya kakak gue itu saudaraan sama Marcel gitu. Oh, masih ada. Iyalah, begitulah pokoknya lah. Oke. Oh, 6 bulan sama Desa. 6 bulan. Endul, gedong loh Desa. Ya tau lah. Anjir. Gua tuh kan ya pokoknya punya size ukuran etong-etong. Iya. Bule gedong banget tau. Iya, asli. Ya gedong banget. Ya pokoknya bule nggak diragukan lagi lah. Kenapa putus sama Marcel? Iya, namanya dia ABG, Bo. Oh iya juga sih. Dia masih ABG banget. Terus setelah itu nggak ada lagi ertong-ertong?
Ya kalau deket-deket doang sih ada. Deket-deket doang siapa? Enggak. Cuma deket doang. Kayaknya kalau dia tuh semuanya sih, semuanya. Berapa lama lo sama dia? Lumayan lama sih. Berapa lama? Setahun ya, tapi gak pernah ngapa-ngapain loh. Beh. Serius. Setahun gak diapa-apain, gak mungkin banget. Serius, tanya aja kan. Malas banget tanya dia. Kan lo kan deket banget sama dia. Gak ada, udah gak usah deket-deket sama yang kayak begitu. Oke. Masa setahun gak ngapa-ngapain? Cuma sekali doang kok. Ih, sekali. Sekali Endul. Kecil kan dia? Coba diklarifikasi bener gak? Aduh ya Allah enggak. Dia nggak tahu, penonton nggak tahu siapa. Anjir, tapi lo gak pacaran? Pada saat itu gue tahu dia boy banget, gue nggak mau sama dia. Oh, That's okay. why gue nggak pacaran sama dia Tapi karena kok bisa setahun? TTM kali gitu ya. iya benar, karena gue bilang gue udah punya pacar tuh pasti bucin ya. Pas gue putus deket lagi sama dia, terus pas gue putus deket lagi sama dia gitu. Tapi cuman sekali loh ya, selama setahun gue deket sama dia cuma sekali. Oh iya. Selain siapa lagi? Coba Gue nggak suka bisikin. yang laki orang. Iya makanya bisikin. Tuh, Joanna, bagian di tubuh lu yang mana yang dioperasi? Nah, ini kan gue kepoin ya, katanya lo itu nggak bisa nge-DJ, cuma playback doang.